Jangan langsung saja ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Furqon tadi, Pak Ruhut, bahwa ada politik eksistensial ini yang kemudian juga malah merugikan PDIP, bahwa sekarang masyarakat ini lebih senang bahwa adanya sosok yang merangkul semuanya, yaitu dicontohkan oleh Pak Jokowi. Begitu menurut Bang Furqon. Silakan, Pak Ruhut. Sama Furqon, saya hanya mau mengatakan kaitan dengan kami PDIP, istimewa Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Aku mohon Furqon, jangan kau ajari ikan berenang. Beliau seorang negarawan, beliau tahu. Saya udah tegas mengatakan, kami kemenangan hat-trick. Anda belum pernah ada duduk di Senayan loh, ingat itu. Ya, belajar aja dulu. Ini semua kuncinya dan kami bangga. Kami bangga dengan Pak Prabowo. Jujur saja, Pak Prabowo membuka pintu sedemikian lebar kepada siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Kan itu. Tapi untuk Pak Prabowo, saya bukan pendukung Anda, tapi langkah-langkah Pak Prabowo sekarang saya angkat topi. Aku mohon dengan kerendahan hati, waspada, waspada, waspadalah. Waspada apa, Bang? Ini penting. Sampai 3 kali itu waspadanya waspada apa? Itu yang saya katakan. Ya, kadang-kadang rakyat di bawah tanya, kok jarang Pak Prabowo tampil, kok lebih sering yang kedua. Itu yang saya katakan, waspada itu. Tapi percayalah, Pak Prabowo itu orang hebat. Hubungan juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri masih sangat baik. Dan kami, PDI Perjuangan, jujur, kami diajarkan siap menang, siap kalah. Baik. Walaupun kami kalah dan kami bukan pendukung Pak Prabowo, selama Pak Prabowo on the track, kami tetap akan mendukung. Dan kami bangga dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah khawatir, bicara semangat kebersamaan. Ibu Megawati itu mengajarkan kami. Kami bersama dengan semua partai kok. Kami bersama. Baik, tapi walaupun mau mencoba kami sendiri, no problem. Jakarta sudah kami buktikan. Nah ini bicara Jakarta, bicara Jakarta juga Bang Ruhut, nyambung nih. Karena tadi Pak Handoko ini masih punya keyakinan bahwa akan melaju menuju putaran kedua. Kalau seperti ini semua konsentrasinya beda, terarah. Wah hati-hati, ini yang harus waspada. Jangan-jangan Mas Ram dan Bang Dul nih kalau gini, kalau ada putaran kedua nih. Saya gini, orang yang bicara itu selalu apa yang ada sekarang di depan mata kita. Kami DKI menang kan? Jadi jangan ada berpemikiran nanti akan ada putaran kedua. Kayak dukun aja kalian. Kalian bukan dukun. Ya. Apalagi mau dibilang dukun politik. Di Senayan aja nggak ada. Nggak ada di Senayan. Kami jelas kok partai pemenang. Ya. Kami menguasai semua kok. Tapi bicara Pak Prabowo, kami juga hormati. Saya Ruhut Poltak Sitompul juga mendukung. Hasto pun sekjen saya mendukung Pak Prabowo. Kami semua mendukung. Tapi wajar dong kami minta ya, jangan kita ya, tadi profesor nih baik sekali mengatakan. Baik sekali. Ini guru kita nih apalagi dari UI, termasuk alma mater anak saya juga ya. Jadi betul ya, tapi ingat Pak Prabowo itu orang pintar. Dia hanya melihat peta politik 100 hari kerja saja. Tapi nanti kita tunggu. Jadi filosofi Jawa melihat politik ini sekarang, saya mohon ojo ke susu, gusti mboten sareh. Yang ngomongnya orang Batak. Terima kasih. Maksudnya apa Bang kalau dikaitkan dengan pilkada serentak nih apa? Apa yang kemudian ojo ke susu ini apa? Ojo ke susu ini kan nanti putaran kedua itu kan udah ojo ke susu. Ngeri kali. Yang jelas kami menang. Tapi kalau ini pasangan 03 juga sudah ke susu memproklamirkan untuk menang satu putaran nggak ke susu. Itu ojo ke susu kalau yang itu. Ya faktanya menang. Kan seorang hukum selalu bukti autentik. Saya nggak mau katanya menghayal saya nggak mau. Sekarang yang menang namanya Pramono, namanya Rano Karno. Dikatakan tadi memakai Kim kelanjutan. Siapa mensekap 2 periode Pak Joko Widodo yang kalian bilang sukses itu? Pramono Anung. Baik, ya, bukan kader PSI atau kader lain. Kader PDI Perjuangan termasuk
Jokowi juga kader kami, tapi ngebalelo, ya udah, baik. ya ada masalah bagi kami. Baik, Pak Ruhut. Cukup sekian, terima kasih. Sepertinya di waktu yang tersisa kami hanya bisa memberikan kesempatan untuk masing-masing narasumber lainnya memberikan kalimat penutup. Pak Handoko terlebih dahulu, yang ketamanya sepertinya lebar. Kalau melihat katanya ojo ke susu, Pak. Nah, saya juga tanya, jangan-jangan pasangan 03 juga ke susu nih, kemudian proklamirkan diri. Silakan Pak Handoko. Jadi sekali lagi untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta itu kita tunggu pengumuman resmi. Ya. Kata di kami itu nanti kita akan ada putaran kedua lah kira-kira begitu. Tapi saya tergelitik juga untuk komentari Bang Ruhut soal waspada tadi itu juga sama. Masa kemudian kita mengajari Pak Prabowo soal itu. Dan itu saya pikir itu adalah narasi pecah belah ya, seolah-olah kemudian kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan menimbulkan ancaman. Jadi saya pikir itu narasi yang nggak perlu. Jadi kita kembali lagi bahwa kita perlu memang hari ini saya setuju dengan Mas Furqon bahwa hari ini kita memang politik kolaboratif yang memang lebih bisa diterima. Siapa yang dekat dengan rakyat, siapa yang kemudian nampak dan terbukti bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, itulah yang kemudian menjadi panutan rakyat, dan itu ada di Pak Jokowi. Begitu Mbak Putri, terima kasih. Baik, Pak Bang Furqon juga, silakan penutup Bang Furqon. Iya, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Handoko bahwa apa yang disampaikan Bang Ruhut tadi, kosakata yang digunakannya itu tendensius ya, tendensius menjebak, mengadu domba memang. Dan ini khas buzzer-buzzer yang banyak sekali coba mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mengadu domba kebangsaan dengan agama misalkan dan seterusnya. Saya kira itu udah nggak laku lagi. Itu sudah di belakang itu. Kita menatap masa depan. Masa depan ini membutuhkan persatuan nasional. Ya, Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menyongsong masa depan Indonesia emas gilang gemilang. Apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah sebuah ketauladanan persatuan nasional, ya, kebersamaan, merangkul semua pihak, tidak berjarak dengan rakyat, dan ini adalah implementasi langsung dari sila ketiga persatuan nasional tadi. Persatuannya tidak hanya antar kelompok, tapi antara penguasa dan rakyat tidak berjarak. Itu disimbolkan dengan pohon astana ya, orang mengenalnya pohon beringin, tapi yang mengusulkannya Raden Mas Ngabehi Purbacaraka itu spesifik menyebutnya pohon astana. Pohon di mana raja dan rakyat itu ngariung bersama membicarakan persatuan bersama, urusan-urusan bersama, membicarakan hajat hidup bersama. Jadi persatuan nasional itu dimensinya begitu luas. Dan tolong kepada Bang Ruhut dan teman-teman, jangan rusak atmosfer persatuan nasional ini. Politik pilkada, pilpres, pileg itu sementara. Tapi laju bangsa menatap masa depannya, ini adalah kepentingan bersama yang tidak boleh rusak gara-gara adu domba, dikotomi dan polarisasi. Saya kira gitu. Bersama kita songsong masa depan Indonesia. Baik, selanjutnya juga Prof. Kacumarijan, silakan penutup Prof. Kacumarijan. Masih semua mantan presiden jelas punya pengaruh. Tapi bagaimana pengaruh itu digunakan tentu saja tergantung pada masing-masing calon itu. Dan hari ini kita lihat Pak Jokowi masih menggunakan pengaruhnya itu. Tetapi the working of the pengaruh itu tergantung pada masing-masing daerah. Jadi ada yang cukup bagus ya, seperti Jawa Tengah, mungkin Sumatera Utara, tapi yang belum kelihatan adalah di Jakarta. Jadi kenapa? Karena memang ada variabel yang berbeda-beda antara satu sama lain, ketokohan dan lain-lain. Karakter masyarakat juga berbeda-beda. Jadi itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terakhir juga Prof. Ibnu, silakan. Ini kan baru 20 Oktober, ini 20 akhir November, baru sebulan lebih ya. Jadi ini kan masih berjalan ya. Saya belum melihat seperti apa akan ke depan idiosinkreasi dari kepemimpinan Pak Prabowo, belum lihat. Tapi yang jelas sekarang yang kelihatan akomodatif kan, sehingga pengaruh Pak Jokowi masih begitu besar. Karena kan sekali lagi orang-orang Pak Jokowi masih ikut dalam rombongan kabinetnya Pak Prabowo.
Saya tidak tahu nanti kemudian hari Pak Prabowo akan terus memperbaiki mesin politiknya, mesin birokrasinya, menjadi dream teamnya beliau seperti apa kan kita masih nunggu. Kalau dream team kemudian mungkin ada potensi menyisihkan kemudian. Boleh jadi kalau misal target-target pembangunan nasional yang diarahkan ke 2045 Indonesia emas, peningkatan gizi, lalu pendidikan dan sebagainya oleh beliau dikawal sehingga membutuhkan orang-orang yang dianggap dream teamnya beliau, yang lain bisa diganti kan, dan itu hak prerogatif presiden kan begitu. Nah itu kan saya tidak bermaksud mendikotomi, ini kan proses yang wajar. Itu juga yang dilakukan dulu oleh presiden-presiden terdahulu gitu. Dia membentuk dream teamnya sendiri gitu. Baik. Itu yang namanya memang pemimpin harus punya dream teamnya, kalau nggak punya dream teamnya ya nggak bakalan tercapai ininya, critical mass-nya itu. Oke, ya, ada gitu. lagi. Profesor ini benar. Kenapa ini semua terjadi selama belum terbongkar, ditutup-tutupi siapa? Fufu Fafa. Hahaha. Ini tetap rame. Dan jangan ajari kami mengenai nasional. Ya. Kami partai nasional. Baik. Dari zaman Indonesia ini merdeka. Tapi kita bicara mengenai selama itu, ini yang dikatakan Profesor tadi. Apapun ya, Pak Prabowo kami dukung dan dia perlu punya dream team. Baik, tapi kita Kami arahkan bangga ke lihat Pak pilkada Prabowo. serentak saat ini, begitu Bang? Kaitan dengan pilkada ini, tolong untuk Jakarta, aku ikuti aluran pikiran kalian. Walaupun nanti harus 2 periode turun mau cawe-cawe, hati-hati, rakyat marah. Terima kasih, selamat malam. Oke, satu lagi Prof. Ibnu, mungkin juga singkat. Apa yang bisa kita tunggu nanti jika memang betul Jakarta ini ada 2 periode, Prof. Ibnu? Kita lihat di faktor tengah tadi, ada pemilih rasional yang kun, ya kan? Yang memberikan suaranya kepada Dharma Pengrekun dan Prof. Kacung tadi ada yang, dan juga jadi berita juga hampir 40% yang golput belum milih ya kan. Nah ini masih dinamis di situ saya kira. Jadi faktor endorse, faktor yang lain saya kira masih di kalangan yang ke rasional, pemilih rasional itu biasanya nggak begitu inilah, memang nggak begitu efektif biasanya. Karena mereka udah independen kan, akan menentukan sendiri pilihan. Mungkin didengar, dibaca, tapi karena pemilih rasional, aku yang memutuskan deh begitu. Baik. Begitu. Ya. Kita masih menunggu tentunya bagaimana penghitungan berjenjang terus dilakukan oleh KPU. Seperti apa hasilnya? Betulkah kemudian pasangan-pasangan ini yang diusung oleh Kimples termasuk yang diberikan rekomendasinya oleh mantan Presiden Jokowi betul-betul seperti dengan hasil quick count, betul-betul melaju dan juga mendapatkan suara terbanyak, termasuk Jakarta yang bikin penasaran 1 putaran atau 2 putaran, yang sebelah saya yakin 1 putaran, tapi kalau Pak Handoko ini yakin akan ada putaran kedua, kesempatan kedua, kita tunggu bersama. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bang Furqon terima kasih, kemudian juga Pak Handoko terima kasih, Prof. Kacung Marijan terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung memberikan pandangan dalam forum ini. Prof Ibnu terima kasih sudah berkenan datang. Bang Ruhut terima kasih. Jangan pending-pending ya. Jangan pending-pending. Nanti kita akan bahas tema-tema lainnya.